Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Siang, Pak. Siapa? Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana adanya Baik, COVID Pak. ini? Gimana di rumah? Uang jajan, Pak. Nggak ada, Pak, uang jajan. Oh, Makan dikurangi. ya udah semangat Banyak ya. duit, Pak. Karena kan virus ini nggak ada yang tahu kapan berakhir dan kapan dimulai. Ada yang tahu, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung aja ya. Kita masuk materi. Ya Pak, ya Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak pada desain grafis dan mendiskusikan fungsi dan unsur warna pada CMYK dan RGB. Udah kelihatan slide PPT saya? Sudah Pak. Sudah. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian dasar desain grafis. Dari kata desain, menurut Atisah Sipahelut tahun 91 diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Nah, rumusan ini dituangkan dalam wujud berupa gambar. Yang kedua, kata grafis. Dalam bahasa Inggris disebut grafik, diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatannya yaitu cetak-mencetak. Freddy Adiono Basuki tahun 2000. Lalu desain grafis adalah sebuah bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, desain grafis ini juga sering disebut sebagai seni ya. Seni yang mana dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Secara garis besar, desain grafis terbagi menjadi dua. Ada vektor dan bitmap. Lanjut pada intinya yaitu unsur-unsur dasar desain grafis. Di sini ada 7 ya. Yang pertama ada garis, terus ilustrasi, yang ketiga tipografi, yang keempat warna, yang kelima gelap terang, keenam tekstur, dan yang ketujuh ruang. Oke, langsung bahas ke garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Garis di sini digunakan untuk yang pertama mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, membuat kotak, dan membuat bagan atau grafik. Garis di sini juga terdapat ada yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan mungkin ada yang titik-titik. Oke, lanjut ke yang nomor 2, ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Ilustrasi di sini dihasilkan oleh beberapa teknik. Ada hand drawing dan yang satu ada fotografi. Untuk hand drawing coba dibacakan oleh Mas Revi. Gimana, Pak? Bacain tolong yang hand drawing. Ilustrasi, Pak. Siapa Pak? Coba saya baca, Pak. Oke. Ilustrasi Bukan itu, merupakan Mas. unsur grafis yang sangat vital yang dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai kompleks. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik, yaitu yang pertama ada gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Fotografi itu masuk yang kedua.
Ilustrasi berupa fotografi atau foto yang dihasilkan dengan teknik menggunakan kamera. Dalam kenyataan, teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Udah, Pak. Oke, terima kasih Mas Revi. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi di sini merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi ini bisa dikatakan seperti ukuran hurufnya, jenis hurufnya, tracking atau jarak antar huruf secara umum, kerning atau jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading jarak antar baris. Dan bagian teratas pada tipografi sering disebut sebagai headline. Oke, lanjut ke warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya yang berwarna putih. Warna merupakan unsur penting dalam objek desain. Dalam prakteknya, warna dibedakan menjadi dua, yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar, biasanya digunakan pada warna lampu, monitor, TV, dan sebagainya. Dan warna yang dibuat dengan unsur tinta atau cat sering disebut sebagai subtractive color, yang biasanya digunakan dalam proses pencetakan gambar ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain, atau plastik. Yang kelima ada gelap terang. Silakan dibacakan oleh Mas Rizky, biar nggak ngantuk. Yang kelima yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah ini, yaitu yang pertama ada low contrast value, yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana serta tenang. Kemudian yaitu ada high contrast value, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur di sini adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Tapi dalam konteks desain grafis, penggunaan tekstur dapat dinamakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur juga sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Yang terakhir, ruang. Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya, yang pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika desain. Dalam bentuk fisiknya digolongkan menjadi dua unsur, yaitu ada objek atau figur dan latar belakang atau background. Oke, masuk ke teori yang selanjutnya, yaitu fungsi dan unsur pewarnaan desain grafis. Dalam dunia pendesainan terdapat unsur warna yang nantinya menjadi nilai plus dalam menambah keindahan dan kualitas pada suatu desain. Di sini unsur warna terdapat dua jenis, yaitu ada CMYK dan RGB. Oke, untuk CMYK dan RGB silakan dibacakan oleh Mas Wahid. Coba siapa? Untuk CMYK, yaitu merupakan singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Warna-warna ini biasa disebut dengan warna proses yang memberi hasil yang relatif sempurna. Dalam percetakan keempat warna ini merupakan tinta proses. Tinta proses sendiri ialah tinta yang dicetak menggunakan cara tertentu, berbeda dengan cara percetakan menggunakan satu tinta. YMCK ini dapat mencetak 4 warna sekaligus dan dapat melakukan penumpukan warna. Namun, apabila penumpukan warna mengalami kesalahan, akan terjadi ink trapping error, yaitu warna yang dicetak tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus RGB, yaitu merupakan singkatan dari red, green, and blue.
merupakan warna yang digunakan sebagai pencahayaan yang biasa digunakan untuk input device dan output device. Desain dengan warna RGB akan sangat cocok apabila ditampilkan di dalam media digital seperti monitor, web, smartphone, dan lain-lain. Warna RGB sangat cerah dan segar serta menyenangkan untuk dilihat. Oke, itu Oke, Pak. terima kasih Wahid. Nah, di sini Iya, Pak. untuk slide terakhir terdapat contoh software atau aplikasi pada desain grafis yang mana terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada jenis desktop publishing. Software pada desain grafis ini berupa ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan lain sebagainya. Pada web design juga ada Adobe Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Notepad, Macromedia Firewall. Lanjut, ada juga pada jenis audiovisual, ada Adobe After Effects, ada Adobe Premiere, ada Adobe Flash, Power Director, dan lain sebagainya. Terus pada rendering 3 dimensi terdapat juga ada 3 dimensi Studio Max, AutoCAD, Lightwave, dan Blender. Mungkin lain sebagainya juga banyak ya. Ini mungkin sebagai contoh saja. Oke, terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin kurang paham. Ada pertanyaan? Mungkin? Apa belum? Seperti biasa aja dulu, Pak. Belum paham? WA aja. Oke. Oke, Pak. Oke, kita lanjut aja ke latihan soalnya ya. Wih, ada kuis, Pak. Ada. Pak. Yeay. Silakan untuk join ke Kahoot-nya ya. Udah kelihatan? Udah loh. Internet lemot tapi ini, Pak. 85 86 58. 58. Pak, lagi buat nama, Pak. Siapa? Ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mengerjakan. Soalnya tertera di layar Ya, Pak. screen Bapak ya. Iya, Pak. Ya, cuk, lupa, Pak. Ayo. Ada berapa teks itu? 4. Wih, siapa ini yang benar? Biasa bakal hijau, Pak. Pak, saya kehabisan waktu, Pak. Waduh, hanya 10 menit Oh, ya. besar waktu, Pak. Siap? Detik. Oh ya, 10 detik. Maaf. Lanjut ke soal Oh, nomor ya, 2. Pak. Siap? Iya, Pak. Soalnya Ya, internet mamak saya agak lemot. di pelosok ini, Pak. Ini saya pasti benar, Pak. Wah, benar semua ya? Nah, Oke. karena pinter-pinter, Pak. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Terdapat 10 soal di sini. Dikit, Ya, Pak. Pak. Salah nih, Pak. Weh, siapa ini? Waduh. yang Salah ini, Pak. Saya, Pak. Itu, Pak. Ini, Pak. Dan ini, Pak. Nah. Oke, di sini peringkat pertama ada Bakul Gincu, Wah, peringkat 2 ada ngecit Revi, dia, Pak. yang ketiga dari Skuilah. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Aduh. Bagian teratas pada tipografi sering disebut head row line. Apakah benar atau salah? Aduh, ini, Pak. Wih, Waduh, Pak. Aduh, habisan waktu, Pak. wih, Ini, Pak. Revi mainlah ke rumah. melaju tinggi. Oke, lanjut soal selanjutnya.
Lihat gambarnya ya. Kelihatan gambarnya. Tipis-tipis, Pak. Wah, Habisan waktu, Pak. Wah, kehabisan waktu, Pak, juga, Pak. koneksinya susah Cepetan, ya? Pak, timurnya, Pak. Oh, iya iya. Ini hots, Pak. Hots banget ini, Pak. Soal hots, paling hots ini. Hots, Pak, panas. Hardang. Fungsi. Aduh, salah ini, Pak. Aduh, salah ini, Pak. Waduh, salah ya. Aduh. Ini pasti Rizky kedikit, Pak. Oh, masih Revi yang nomor 1. Oke, Revi lanjut. mainlah ke rumah. Soal nomor 7. Ayo, ayo. Aduh. Wih, Aduh. bagus, Masih Revi, bagus. Pak. Tenang, Pak. Oke, lanjut Revi udah soalnya. ngecek. Semangat ya, yang lebih teliti lagi. Iya, Pak. Ini, Pak. Sinyal ya, Pak. Aduh, benar semua. Bagus, bagus. Masih Revi tetap mainlah Revi. ke rumah. Saya Ayo. murid berprestasi, Pak. 2 soal lagi. Aduh. Wih, Aduh, bakul gincu. Wahid ini ya. Iya, Pak. Oke, lanjut nomor terakhir, soal terakhir. Yang teliti, Ya penentuan, hati-hati. Pak, saya dan Wahid. Aduh, susah ini, Pak. Ini hots ini, Pak. Tapi Revi mainlah ke rumah pasti bisa menjawabnya. Waduh, kehabisan waktu, Pak. Nah, Pak, Revi mainlah ke rumah, Pak. Peringkat 1, Pak. Siapa ayo peringkat 1? Rizkuilah peringkat 3. Wih, Peringkat 2 ada Bakul Gincu. Saya juara 1, Pak. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan tentang prinsip-prinsip tata letak pada desain grafis dan mendiskusikan tentang berbagai format pada gambar. Yeay. Oke, Pak. Rabu depan berarti, Pak. Rabu depan, Pak. Insya Allah, kalau Bapak tidak sibuk ya. Soalnya Bapak sedang sibuk di rumah. Oke, ada pertanyaan atau mungkin Ada, Pak. sanggahan? Nggak ada, Pak. Sanggahan. Oke, terima kasih. Tetap Ya, Pak. jaga diri di rumah, hati-hati. Aduh. Tetap Ya, Pak. jaga kesehatan. Patuhi Makasih, Pak. protokol kesehatan, pakai masker kalau mau keluar. Oke, terima kasih. Mungkin sekian Sama-sama, penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak Ida. Terima kasih, Pak. Hatur nuhun. Tetap semangat.